Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Kohar Pradesa. Bapak di sekolah ini mengajar guru mata pelajaran PPKN dan Bapak diberi tugas tambahan oleh sekolah yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat. Kemudian Bapak juga diberi kepercayaan mengajar di beberapa perguruan tinggi gitu ya. Kemudian lama Bapak mengajar SMA Cibadak dari 2004 sampai sekarang begitu ya. Kemudian prestasi yang pernah Bapak raih ada prestasi nasional tahun 2013 untuk guru PKN berkonstitusi ya gitu ya. Prestasi-prestasi lain Bapak pernah juga jadi peneliti nasional di Pusdikjak Kemdikbud Jakarta selama 6 tahun. Jadi Bapak kerjasama dengan Pusdikjak, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Ya. Bapak sudah punya anak 4, gitu ya. Kemudian anak yang pertama sudah berkeluarga, anak yang terakhir adalah masih siswa SMP Darul Ulum di Bogor, kelas 2 ya atau kelas 8 ya gitu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali bersilaturahim kaitan dengan kegiatan MPLS 2020 SMA Negeri 1 Cibadak. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai membangun kesadaran hukum siswa ya begitu dengan menggunakan model yang namanya Learning Affective Diary. Apakah itu Learning Affective Diary dan apakah itu kesadaran hukum? Marilah kita akan bahas bersama-sama. Pada intinya bahwa di setiap sekolah itu memiliki yang namanya tata tertib sekolah ya gitu ya. Tata tertib sekolah adalah merupakan bagian dari hukum yang tertulis yang ada di sekolah ya. Hukum itu bisa pada level hukum yang paling bawah mungkin di dalam keluarga, di lingkungan sekolah, di masyarakat bahkan di negara gitu ya. Sekarang ini proses-proses perubahan hukum sudah semakin terjadi ya begitu. Pada level-level yang sangat kecil pun sudah terjadi begitu ya. Nah, bagaimana pelanggaran hukum di sekolah yang dikemas di dalam namanya tata tertib sekolah ya begitu. Di situ di tata tertib sekolah sudah dicantumkan baik untuk pelanggaran-pelanggaran hukumnya maupun untuk reward bagi yang mentaati hukum ya begitu. Pelanggaran hukum yang terjadi di sekolah oleh Bapak dibagi 3, yaitu ada pelanggaran hukum yang bersifat ringan, ada yang bersifat sedang dan ada yang bersifat berat ya begitu. Bahkan mungkin sampai kepada tingkat kriminal. Bagaimana siswa selama di sekolah ini ya khusus di SMA Negeri 1 Cibadak untuk mengatasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum, sehingga yang perlu ditegakkan oleh kita adalah kesadaran hukum siswa harus semakin ditegakkan oleh kita. Nah, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang sering terjadi di sekolah ya begitu. Jadi pelanggaran tersebut kalau misalkan dari pelanggaran ringan itu seperti pencurian, ada pelecehan seksual, fotografi, kemudian pertengkaran antar siswa, merokok di dalam sekolah, rambut dipirang, sering bolos sekolah, menyontek waktu ulangan, terlambat datang ke sekolah, baju dikeluarkan, tidak menggunakan topi waktu upacara, tidak mendengarkan imtak, menggunakan HP waktu belajar, ngobrol waktu belajar, membuang sampah sembarangan, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lainnya sampai tingkat yang membahayakan. Jadi di sini ada klasifikasi, nantinya ada klasifikasi pelanggaran yang ringan, ada pelanggaran yang sedang, dan ada pelanggaran yang berat. Tujuannya apa ya gitu ya? Jadi tujuan dari materi yang Bapak sampaikan tentang kesadaran hukum ini, karena memang kita memiliki jumlah siswa yang sampai hari ini adalah sekitar 1.120 orang ya, gitu ya.
Nah, hasil penelitian Bapak pada tahun 2012 di SMA Negeri Cibadak ini, itu ada sekitar 27% siswa yang melanggar tata tertib atau hukum di sekolah. Ya, nah, dari 27% itu, 10,2%-nya adalah melakukan pelanggaran yang bersifat sedang. Ya, begitu ya. Yang ringannya ada sekitar 27%. Ya, begitu ya. Sementara untuk pelanggaran berat dan sampai kepada tingkat kriminal tidak ada. Jadi rata-rata pelanggarannya adalah sekitar 37,2%. Itu hasil penelitian pada tahun 2012-2013 ya, di SMA Negeri 1 ini. Maka disinilah perlu adanya solusi untuk menurunkan tingkat pelanggaran tersebut ya, begitu ya. Indikator untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di sekolah yang pertama adalah peningkatan kedisiplinan siswa ya, begitu. Jadi kita sudah ketahui bahwa di SMA Negeri 1 Cibadak ini masuk mulai jam 7.00 ya, begitu. Kalaupun dalam situasi COVID-19 sekarang ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal ya, begitu. Tapi tetap peningkatan kedisiplinan harus semakin ditingkatkan ya. Jadi begitu jam 7 maka kita sudah berada di sekolah. Ini di jam normal, di waktu normal ya, begitu. Kemudian harus diberikannya pemberian hukuman yang lebih berat begitu ya. Kenapa? Karena untuk tingkat jeraknya harus semakin berat juga. Kemudian bagi yang mereka tidak melanggar hukum, menegakkan hukum, harus diberi reward gitu ya, pemberian hadiah. Jangan sampai yang melanggar diberikan sanksi, punishment, yang tidak melanggar tidak diberikan apa-apa. Jadi harus ada dua. Jadi ada punishment untuk yang melanggar dan reward bagi yang menegakkan kesadaran hukum di sekolah kita. Maka ada satu model yang akan Bapak kembangkan di dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa itu ya, salah satunya adalah dengan namanya adalah model learning affective diary ya, begitu. Nah, penggunaan model ini adalah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa terutama dalam mematuhi tata tertib sekolah ya, begitu. Nah, bagaimana pelaksanaan dari model affective diary ini ya, begitu, untuk mengesahkan hukum siswa di sekolah ini? Yaitu nanti Bapak akan berikan langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran affective diary untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 1 Cibadak ya, begitu. Kemudian sasarannya adalah untuk siswa SMA Negeri 1 Cibadak ya, begitu. Jadi untuk semakin hari harus semakin terus meningkatkan tingkat kesadaran hukum siswa di sekolah ini ya, begitu. Maka model learning affective diary ini adalah salah satu model di mana kita melakukan satu kesalahan maka kita harus mencatat oleh diri kita sendiri gitu. Jadi hari ini saya membuat kesalahan apa? Catat. Jadi ada buku catatan namanya diary. Diary ini dicatat oleh dirinya masing-masing gitu ya. Kalaupun berat rasanya kita mencatat kejelekan kita ya. Kita selalu menghitung-hitung adalah kebaikan kita. Nah, ini ketika kejelekan kita catat gitu kan ya, sebagai introspeksi diri kita itu memang sangat-sangat sulit. Bahkan ya mungkin dari hasil penelitian Bapak itu tidak ada satupun siswa yang mengatakan, "Pak, saya sudah melakukan satu kesalahan, saya sudah membuang sampah sembarangan, Pak, saya sudah sudah menyontek." Itu memang itu pada tahun 2012-2013 tuh tidak ada ya. Tapi sebelumnya tahun 2009 tuh pernah ada, yaitu ketika pelaksanaan ujian waktu itu, ujian nasional. Kemudian ada oknum yang memberi bocoran soal, dia malah lapor ke panitia, ke pengawas, "Pak, teman saya ini meminta saya untuk menyontek begitu. Sementara saya tidak tahu begitu." Ini ada memang, ada yang seperti itu ya. Kan tapi ya mudah-mudahan di siswa baru ini ya ketika masuk ke SMA ini mungkin memiliki sifat yang baik dan memang memahami dan menyadari akan kesalahan dirinya sendiri ya, sehingga dicatat tadi di namanya catatan diary atau dalam learning affective diary itu sendiri begitu ya. Nah, apa manfaatnya?
Ini yang pertama adalah untuk menurunkan tingkat pelanggaran di sekolah, yaitu ya. Jadi tingkat kesadaran hukumnya semakin meningkat. Kemudian membangun kesadaran hukum siswa dalam kehidupan sehari-harinya, ya, begitu. Yang terbentuk dalam taat hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa sampai bernegara. Maka dalam konteks PPKN ini mewujudkan yang disebut dengan good citizenship, gitu ya. Itu menjadi warga negara yang baik, ya, begitu. Nah, langkah-langkahnya dalam pelaksanaan model pembelajaran learning affective theory ini yaitu setiap siswa harus mencatat kejadian-kejadian sehari-hari yang dialaminya, baik kejadian yang sesuai dengan nilai norma moral dan hukum maupun yang bertentangan dengan nilai moral, norma, dan hukum selama di sekolah. Setiap kejadian harus dicatat dalam buku catatan harian, baik kejadian yang baik maupun kejadian yang tidak baik, ya, atau yang melanggar hukum tadi, begitu, ya, begitu. Nah, pihak sekolah menyediakan buku saku namanya affective diary. Nah, diisi oleh siswa masing-masing itu, kemudian kejadian selama sekolah baik dalam kegiatan proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan imtak, dan buku tersebut tidak dibawa ke rumah, gitu. Jadi begitu beres, buku itu disimpan di sekolah masing-masing. Kemudian pihak sekolah menyediakan ruangan khusus untuk melakukan proses persidangan. Nah, jadi sidang itu nanti ada 3, ada sidang yang disebut dengan pratama, sidang pelanggaran yang ringan, itu yang menyidangkannya adalah dari mulai ketua OSIS, ketua DKM, gitu ya. Jadi mereka itu yang kemudian MPK. Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran ringan, misalkan ringan itu seperti menyontek, gitu ya, ngomong tidak baik, jorok, kemudian mungkin juga menjelekkan temannya, itu diadilinya oleh siswa, ya, begitu. Jadi nanti siswa itu seperti dalam ruang sidang, jadi ada hakim ketua, kemudian ditambah dengan hakim anggota, ada panitera, nanti ada saksi, ada tersangka. Karena disinilah belajar tentang hukum ini sendiri, ya, dalam khusus mata pelajaran PPK ini harus tahu siapa tersangka, siapa terduga, siapa terdakwa, gitu ya, harus tahu, gitu ya. Nah, dalam pelanggaran ringan ini ketua OSIS, MPK, DKM itu sebagai pelaksana. Nah, untuk pelanggaran yang bersifatnya sedang atau disebut dengan madya, itu yang menyidangkannya adalah wali kelas, guru BK, ya, begitu. Mungkin ditambah dengan kepala sekolah nanti yang menyidangkannya, begitu. Jadi di sini sudah Bapak siapkan, ada yang sidangnya sidang ringan oleh siswa, ada sidang madya oleh guru, kepala sekolah, wali kelas, BK, itu ya, begitu. Nah, kalau sidang yang disebut dengan sidang utama itu sudah masuk ke ranah hukum. Jadi di situ sudah ada unsur dari pengadilannya, itu sudah dari kejaksaannya, sudah dari kepolisiannya, begitu ya. Dan biasanya untuk ranah yang sudah masuk ke hukuman berat atau hukuman utama itu, maka secara otomatis siswa akan dikeluarkan. Seperti apa? Ya, seperti narkoba, ya, begitu. Perkelahian, mungkin juga seks, ya, begitu ya. Itu akan langsung dikeluarkan. Jadi kalau kita lihat dari poin tata tertib yang terpampang di kelas masing-masing itu ada poin sampai 100. Jadi kalau poin 100 ya langsung dikeluarkan. Jadi sudah tidak lagi dia harus ada sidang lagi. Maka yang keempat, tahap keempat adalah tahap sudah masuk ke kriminal. Pencurian, misalkan perampokan sekolah, atau dia ikut merampok, gitu sudah masuk ke kriminal. Jadi untuk yang 2 ini, yang sidang pratama dengan sidang madya ini bisa dilakukan di sekolah, ya, begitu. Tapi sampai hari ini kita belum melaksanakan secara itu, ya. Hanya baru simulasi yang sudah Bapak lakukan, ya, begitu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan sidang ini, ya, dilaksanakan oleh pihak sekolah, ya, begitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengetahui tentang pelanggarannya tadi, kan, gitu ya.
saya melanggar gitu ya, tapi saya nggak melaporkan kan begitu. Maka di tiap kelas ada yang disebut dengan Faslul Mubarok. Faslul Mubarok itu adalah di antara 36 siswa itu ada satu yang ditunjuk gitu ya. Tapi yang satu itu seperti intel, seperti intelijen, dia tidak menampakkan dirinya begitu. Nah, bagaimana Pak kalau yang jadi intelijennya melakukan pelanggaran? Nah, itu kan begitu. Ini kan susah Pak. Maka nanti dari intelijen yang satu ini, maka ada intelijen yang satu lagi. Antara satu dengan satu ini tidak diberitahu siapa orangnya. Jadi misalkan di kelas itu 36. Satu, kamu tolong ya awasi kelas itu begitu. Nah, setelah yang satu itu dia diberi tugas, maka yang satu ini diberi tugas lagi. Tapi tidak tahu di antara dua itu siapa yang diberi tugas itu, dia nggak tahu ini, dua-dua ini. Karena kalau tahu pasti dia akan ya jangan betul ya saya yang tadi melakukan pelanggaran gitu ya begitu. Itu memang di situ sulitnya gitu ya. Tapi ya ini dilakukan kemudian setelah ada laporan. Nah, ini laporannya ke mana? Itu laporan ada khusus web. Jadi dari masing-masing kelas setiap pagi nanti mungkin sekitar jam berapa itu ada laporan si A kelas ini melakukan menyontek gitu. Jadi dicatat nanti selama seminggu. Kalau sudah seminggu nanti ada 10 orang, maka dimulailah disidangkan begitu. Ya, disidangkan, kemudian nanti vonisnya masuk ke poin tata tertib. Ya, ada berita acaranya begitu ya, sehingga begitu dia mencapai angka 100, maka otomatis dia akan dikeluarkan dari sekolah tersebut begitu ya. Nah, itu mekanismenya ya begitu. Kemudian di sekolah juga ada yang dibentuk namanya LPSKS, jadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sekolah. Karena bahaya dong kalau kita tahu bahwa yang melaporkannya adalah temannya, itu akan berbahaya. Gitu. Maka diberilah Lembaga Perlindungan gitu ya begitu itu oleh pihak sekolah. Karena ini kan hasil penelitian Bapak ini dibawa ke Jakarta waktu itu ketika Bapak jadi juara nasional tahun 2014 ya di Jakarta. Jadi kalau di Jawa Barat mungkin sidang oleh temannya itu tidak jadi masalah. Tapi kalau di Madura katanya begitu. Begitu beres sidang, temannya yang sidang pasti dibacok katanya begitu. Jadi ini karena memang karakter siswanya bisa berbeda-beda. Kita juga sering pernah mendengarkan kasus guru yang dibacok sampai meninggal ya begitu di Madura itu begitu. Jadi waktu itu hasil penelitian Bapak ini mungkin sisi kelemahannya adalah ketika siswanya mensidangkan siswanya, temannya, bisa terjadi satu hal yang tidak dilakukan di luar persidangan ya begitu. Nah, maka kita menyiapkan yang namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada sekolah ya. Nah, untuk sidang pada tingkat pratama atau pelanggaran yang ringan seperti pelanggaran yang terlambat kehadiran, tidak memperhatikan waktu kegiatan imtak, membuang sampah sembarangan, berpakaian tidak baik, pakaian tidak rapi, sepatu tidak sesuai dan atribut lainnya dilakukan oleh pengurus OSIS, DKM dan MPK ya betul. Untuk sidangnya sendiri dilaksanakan sekitar jam 10 sampai jam 11 untuk satu kali sidangnya begitu. Ini mungkin pelaksanaan sidangnya ya bisa saja dilaksanakan di luar jam belajar ya begitu. Ya, ini teori yang Bapak bawa ya begitu agar terjadi peningkatan kesadaran hukum siswa ya begitu. Dan mudah-mudahan teori yang Bapak bawa ini bisa dilaksanakan di kemudian hari ya begitu. Maka hasil yang diperoleh ketika Bapak melaksanakan penelitian itu dalam konteks meningkatkan kesadaran hukum siswa tadi, dari jumlah siswa 1120 itu hanya sekitar 12% yang melakukan pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan sekitar 3,8%, kemudian pelanggaran sedang hanya sekitar 0,4%. Tidak ada pelanggaran berat dan tidak ada pelanggaran yang mengarah kepada kriminal ya begitu. Nah, ini Bapak akan perlihatkan contoh-contoh sidang dalam pelanggaran ini sendiri ya begitu. Nah, ini contoh-contohnya nanti itu ya. Jadi nanti itu ya contoh-contohnya begitu. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ini adalah ketua OSIS, ketua MPK yang melaksanakan persidangan. Jadi pakaiannya, atributnya seperti atribut
hakim ya begitu. Kemudian ada pengacara, ada pembela ya. Jadi sini pembelanya juga temannya. Ya, jadi temannya membela karena memang ya kapan dia melakukan suatu pelanggarannya tadi, di mana kan begitu. Nah, si yang pelapor ini dirahasiakan, tidak tahu gitu kan. Jadi si yang pelapor ini ya namanya Faslul Mubarok ini di dalam kelas yang 2 orang tadi itu tidak diketahui. Jadi setiap kelas tidak mengerti siapa personil. Yang penting ada laporan, nanti dibuktikan di sidang itu dengan buktinya. Bukti itu bisa dalam bentuk bukti foto, dalam bentuk bukti yang lainnya. Kemudian nanti ada saksi, karena dalam proses persidangan seperti itu. Sehingga peningkatan kesadaran hukum di sekolah kita ya betul kan harus lebih baik, dan memang prosedur hukumnya juga harus dipahami oleh siswa. Karena kita akan belajar tentang hukum ini bukan hanya sekedar di sekolah ini, tapi nanti ke depan kelak siswa-siswi ini yang ada di sini yaitu bisa menjadi hakim yang benar ya begitu. Kemudian setiap tahun Bapak selalu membawa siswa Bapak untuk ke lapangan ya begitu. Ada yang ke pengadilan, ada yang ke kejaksaan, kepolisian, ya bahkan sampai ke LP ya begitu. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan hari ini ada manfaatnya, dan bagi siswa baru SMA Negeri Cibadak, Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMA Cibadak, dan mudah-mudahan kita ke depan menjadi manusia Indonesia yang berguna, taat hukum, sadar hukum dalam membangun Indonesia yang lebih maju lagi. Sekian materi yang Bapak sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.